لا إله إلا الله. Zikirnya itu nggak ada minta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Cobalah baca itu, tidak ada dia minta. Malu dia minta sama Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanak, engkau maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang yang zalim. Nabi Ayub alaihissalam nggak ada berdoa ya Allah sembuhkan aku. Malu dia minta sama Allah. Apa kata dia? Rabbi anni massani ad-durru, aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Jadi kita begitu berkeluh kesah dengan hidup ini, katanya beriman, katanya sholat, inna sholati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katanya Allahu Akbar, Allah maha besar, baru dikasih sedikit aja oleng. Jadi yang pertama itu adalah bandingkan diri kita. Itu perlunya kita ngobrol, kita cerita sama orang. Orang yang helmnya hilang, stres, depresi, ngomong mana-mana, update status helm hilang. Begitu ketemu sama orang, motornya hilang, lebih nyantai. Ada orang bininya hilang, lakinya hilang, anaknya hilang, kerjanya hilang. Jadi perlu kita membanding-bandingkan diri, mengukur bayang-bayang. Jadi jangan kalau kita kena keterpurukan, usaha hancur, bisnis nggak jalan, lalu kemudian kita mengurung diri, berhenti sendiri, stres, depresi, minum racun, mati. Tetap sholat ke masjid berjamaah, dengarkan tausiah, ceramah, ngobrol. Mungkin ada orang yang dibukakan Allah pintu hidayah, tahu dia, ujian kau ini belum ada apa-apanya. Kemarin si Anu lebih hebat lagi ujiannya. Nah ini perlunya kita membanding-bandingkan diri dengan, kita nggak boleh banding-bandingkan diri, nggak boleh itu kalau masalah dunia, kenapa dia kaya, kenapa dia begini. Tapi kalau masalah mau mencari kesabaran, maka kita memang disuruh membanding-bandingkan. Makanya ketika terjadi berbagai macam ujian yang dialami Nabi SAW, maka Quran itu isinya cerita, dan Nabi disuruh bercerita. Faqsusil qasasa, ceritakan cerita-cerita itu. Supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya manusia ini berpikir. Dan kalau kita baca buku-buku motivasi itu isinya cerita. Cerita tentang orang sukses, cerita tentang orang gagal, cerita tentang orang buat permohonan 16 kali ikut tes PNS gak lulus-lulus, akhirnya buka usaha berhasil. Cerita tentang orang keluar dari bank konvensional, buka warung pinggir jalan, akhirnya sukses. Cerita tentang orang diusir mertua karena nggak punya kendaraan, akhirnya buka usaha sukses. Dunia ini cerita, man make story. Manusia bisa membuat cerita. Apa ceritamu? Bagaimana cerita orang lain? Bandingkan cerita itu. Bandingkan cerita kita, kesakitan kita, kebangkrutan kita, kematian saudara anak kita dengan orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala, maka belum ada apa-apanya. Ini poin yang pertama. Yang kedua yang bisa menguatkan kita itu adalah wasta'inu bis sabri, sabar. Sabar itu artinya menahan. Jadi ada ibadah itu yang keluar duit, bangun masjid, anak yatim, fakir miskin, sedekah beras. Ada ibadah itu yang keluar darah, jihad fisabilillah, mati syahid. Ada ibadah itu yang keluar keringat, tawaf, sa'i, melontar jumroh. Ada ibadah itu yang keluar suara, baca Quran, tausiah. Tapi ada ibadah tidak keluar keringat, tidak keluar darah, tidak keluar uang, tidak keluar suara. Ibadahnya tinggi, itulah dia sabar. Sabar artinya imsak, menahan, tahan.
Pikiran yang mulai pikir macam-macam. Aku kan udah taubat, aku kan udah hijrah, aku kan udah ngaji. Aku udah bolak-balik ngaji dengan hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Aku udah ikut kajian Ustadz Adi Dayat. Aku udah ikut kajian Buya Yahya. Aku udah ikut kajian Gus Baha. Aku udah ikut kajian Habib Muhammad bin Anis. Aku udah ikut kajian Ustadz Luqmanul Hakim. Kenapa begini? Tahan. Balikkan kepada Allah SWT. Tahan pikiran, tahan hati, tahan mulut, jangan sampai ngomong-ngomong. Wasta'inu bis sabri. Makanya kita diajarkan dalam puasa itu, sebenarnya puasa itu adalah menahan. Dalam puasa itu kita memang betul-betul menahan. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan lidah, tahan tenggorokan, tahan pikiran, tahan hati. Ini proses latihan. Karena kalau kita perturutkan, mata ngelihat, telinga mendengar cerita orang, hati, pikiran, mulut ngomong, komen-komen, na'udzubillah. Ya, jadi poin yang kedua adalah menahan. Imsak. Off. Yang ketiga, wassalah, memperbanyak-banyak sholat. Bangun malam, sholat tahajud, sholat sunat wudhu dulu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Karena Allah mengatakan wassalah, sholat. Ambil wudhu, sholat. Jadi suatu ketika Abdullah bin Abbas naik unta, tiba-tiba di belakang ada pasukan mengejar. Wahai Abdullah bin Abbas, adikmu meninggal. Langsung dia turun dan dia sholat. Allahu Akbar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sholat. Jadi memang kalau kita terpuruk itu tidak ada jalan lain kecuali berserah diri kepada Allah. Jalannya cuma dua. Fa'alhamaha fujuraha, jahat, lari ke narkoba, mabuk, atau menjadi orang yang dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabuk, pakai narkoba, pengisap ganja, pil anjing gila, memang insya Allah tenang. Mungkin tenang dalam beberapa saat, dosisnya habis itu kambuh lagi, mabuk lagi. Ngobrol-ngobrol sama kawan pun gila-gila semua. Habis itu mabuk lagi, datang penyakit liver, datang darah tinggi, naik diabetes, naik, habislah semua, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mau kemana? Memangnya dengan kematian masalah hidup selesai? Mati tidak menyelesaikan masalah. Kalau mati menyelesaikan masalah, cukuplah dengan harakiri, ambil pedang, tusukkan ke jantung, mati, selesai. Orang yang stres menghadapi keterpurukan, dia ambil samurai, dia tusukkan ke jantungnya, berarti nanti di akhirat dia akan menusukkan api neraka ke jantungnya, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Orang yang stres menghadapi hidup ini gak kuat, diminumnya racun, mati, dianggapnya istirahat, selesai. Di akhirat dia akan meminum api neraka, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Orang yang gak tahan dengan keterpurukan hidup ini, stres, depresi, melompat dari gedung lantai 100 kondominium, jatuh ke bawah, mati. Dianggapnya selesai dengan mati. Tidak selesai. Masuk dalam neraka, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selama-lamanya. Hadis sahih. Jadi bagaimana caranya? Tempelkan keningmu ke lantai, berbisik kau ke tanah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada jalan lain kecuali memperbanyak sholat. Tentu saja sholat dengan cabang-cabangnya. Sholat itu makna lainnya juga adalah doa. Jadi banyak-banyak berdoa. Sholat itu juga di dalamnya ada tasbih, ada zikir. Subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tapi juga yang sepaket dengan sholat. Ada baca Quran,
ada zikir. Wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Lalu kemudian sholat, berbanyak sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, sholat awabin, sholat isyraq, sholat hajat, sholat mutlak, sholat sunat tasbih, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, arihna ya Bilal, ujian hidup ini sangat berat, maka buat kami tenang, buat kami istirahat. Arihna ya Bilal, kata Nabi. Maksud Nabi kepada Bilal, arihna, segera iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Supaya kalau segera iqamat, sholat, maka beban hidup ini jadi ringan. Di saat sholat itulah kita mengadukan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Baca pula ayat yang kebetulan ayat itu menguatkan kita. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau engkau ridha menerima ujian ini, Allah akan berikan apapun yang kau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kau anak yatim, sekarang kau diberikan keluarga. Alam yajidka dhallan fahada. Dulu kau tidak tahu jalan, sekarang Allah sudah beri jalan, kau hijrah. Fa'amal yatima fala taqhar, wa amma sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu menguatkan kita semua itu. Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Maka saat membaca Quran itu, pembenci-pembenci, musuh-musuh, haters, inna syani'aka huwal inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan kepada engkau nikmat yang besar. Fasalli, salatlah, salat. Fasalli li rabbika, salatlah, minta kepada Allah. Wanhar, berkurbanlah, sedekah. Musuhmu, orang-orang yang mengejekmu, inna syani'aka huwal abtar. Semua yang membenci-bencimu, hatersmu, wal abtar, dia akan terputus. Itu urusan Allah. Urusanmu beribadah. Urusan tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Mengangkat, menurunkan, menghancurkan, membinasakan, itu urusan Allah. Enggak usah urus urusan Allah. Urus saja urusan kita. Urusan Allah, musuh-musuh kita biar Allah yang urus. Nah, ini penting memahami seperti ini. Poin yang keempat adalah bagaimana ketika kita sedang berada dalam keterpurukan itu, perlu berada di sebuah komunitas yang sehat. Biasanya orang kalau sedang hanyut, semua dia tarik. Bambu tarik, kayu tarik, besi tarik, rumput lapuk pun ditarik juga. Kalau kebetulan yang ditarik ini besi, selamat. Kalau yang kebetulan ditarik ini bambu, selamat. Kalau yang ditarik ini kayu, selamat. Tapi kalau yang ditarik ini rumput yang rapuh, tenggelam. Curhatnya sama pelakor, ngobrolnya sama pecandu narkoba, diajaknya dugem, diajaknya mabuk, diajaknya sakau, habislah. Kita nggak boleh pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Pilih yang mengingatkan kita. Kamu saya lihat dalam keadaan terpuruk nih, ayo ke masjid, mandi tobat, semangat, ganti baju, bersih, semangat kita, diajaknya ke masjid, mendengar pengajian itu kita keluar out the box. Ini kita sedang berada dalam satu kotak ini, kotaknya ini kotak racun, bocor gas beracun. Kita di dalam itu udah megap-megap, udah kehabisan oksigen. Maka datang kawan kita menarik kita, dibawanya kita kajian Riyadhus Shalihin, keluar kita out the box. Jamaah subuh Rabu ini kita membahas tentang hadis-hadis Rasulullah. Kalau enggak selama ini kita berkutat di situ terus, buka status, lihat komen orang, makin hancur, makin terpuruk. Jadi bangkit itu kita keluar dari oksigen udara yang kotor ini, keluar ke udara bersih. Datang kawan ngajak pengajian di kantor, di rumah, di lingkungan, di masjid. Orang kalau terpuruk, stres, malas mandi.
malas makan, baring-baring tempat tidur, malas bangkit. Setan lagi, setan suka pada yang busuk-busuk, bau-bau. Mandi, bersih, semangat, sholat sunat taubat, mandi taubat, ganti baju, bersih, sholat, kumpul sama orang-orang yang membangkitkan semangat. Kamu katanya ini rugi kemarin bisnis. Iya, oh si Anu kemarin bermiliar-miliar, sekarang bangkit lagi. Ngobrollah dengan orang yang membangkitkan semangat kita. Jangan ngobrol sama orang yang menjatuhkan semangat kita. Saya kalau ngomong sama orang 5 menit, ngomongnya itu menjatuhkan semangat, saya tinggalin. Tuh apa ngomong sama dia? Saya mau ngomong sama orang yang membangkitkan semangat, yang membuka cakrawala berpikir, yang mengangkat saya dari keterpurukan. Ini badan kita ini sedang ditarik oleh pasir bergerak ini, narik terus ke bawah. Maka kita mesti semangat. Seperti Nabi SAW menyelamatkan Abu Bakar Siddiq. La tahzan. Jangan sedih, jangan takut, jangan cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Pertama, bandingkan diri kita bahwa ujian yang diterima Nabi, Rasul, wali-wali, orang-orang soleh, belum ada apa-apanya ujian kita. Yang kedua, tahan. Setelah merenung sejenak, tahan. Lalu kemudian sholat. Setelah selesai sholat, gabung dengan kawan-kawan yang satu circle yang sehat pikirannya, sehat cara dia berpikir. Kemudian yang terakhir adalah ada harapan, ada ide, ada kreasi, ada program ke depan. Jadi jangan bawaannya mau mati aja. Nabi SAW, la tuftahannal Konstantinia, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Padahal waktu itu di tengah keterpurukan. Nabi SAW mengatakan, kamu akan membebaskan Romawi, kamu akan membebaskan Yaman, kamu akan membebaskan negeri Syam, kamu akan menguasai dunia. Fa idza faragta fansab. Kalau selesai dari satu aktivitas, buka aktivitas baru. Tapi jangan sombong. Wa ila rabbika farghab. Berharapnya, memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu 5 poin. Itu 5 poin obat bagaimana supaya kita bangkit.